Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Kamis 15 September 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners, kabar tidak menyenangkan menimpa YouTuber sekaligus mantan pebasket ternama Denny Sumarigo. Kanal YouTube miliknya yang bernama Curhat Bang Denny Sumarigo terkena hack. Suami Olivia Alan itu sudah sempat melapor ke pihak YouTube dan diminta untuk menunggu beberapa hari. Meski begitu, kini channel YouTube tersebut tidak bisa kembali lagi. Atas kejadian itu, ia memutuskan untuk menutup set podcast YouTube-nya. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram story-nya @denny_sumarigo pada Rabu 14 September 2022. Dalam video singkat yang dibagikan, terlihat Denny Sumarigo menutup set tersebut dengan menggunakan kain putih. Ia berencana mengubah set yang sering jadi tempatnya ngobrol dengan bintang tamu. Menurutnya, ada banyak momen yang cukup melekat dengan set podcastnya tersebut. Di akhir, ia pun berterima kasih kepada para penikmat podcastnya yang masih setia hingga saat ini. Pada unggahan berikutnya, Densu dan karyawannya terlihat bekerja sama untuk mengubah set podcastnya tersebut. Ia juga sempat memanggil orang yang ahli dalam mendesain ruangan untuk membantu pekerjaannya. Atas hilangnya channel YouTube tersebut, Denny Sumarigo mengaku pasrah. Ia sudah mengikhlaskan apabila YouTube-nya sudah tidak dapat dikembalikan lagi. Kini Densu mengatakan bahwa pihaknya mengalami kerugian yang mencapai miliaran rupiah. Meski begitu, ia menyebut soal uang masih bisa dicari dengan cara yang lainnya. Diketahui, kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumarigo kerap mendatangkan tokoh-tokoh yang tengah viral menjadi perbincangan. Tak jarang, video-video yang diunggah di YouTube tersebut viral hingga trending di YouTube. Namun, YouTube tersebut juga pernah disebut sebagai pembawa sial karena tokoh yang pernah menjadi bintang tamu dalam channel YouTube itu menimpa masalah. Tetapi, isu miring tersebut seakan tertepis seiring berjalannya waktu. Ulama Gus Miftah dilaporkan oleh perwakilan Persatuan Dukun Indonesia Gus Irfan melalui kuasa hukumnya Firdaus Awiwobo belum lama ini. Dalam laporan yang dilayangkan ke Polres Jakarta Selatan itu, Gus Miftah diduga melakukan fitnah dan penghinaan. Tanya dirinya, Persatuan Dukun Indonesia diketahui juga melaporkan YouTuber Atta Halilintar. Atas laporan tersebut, Gus Miftah akhirnya memberikan tanggapannya. Saat ditemui di kawasan Tamrin, ia tak mau mempermasalahkan laporan tersebut dan memilih santai. Ulama berusia 41 tahun ini bahkan tidak mau menanggapinya secara berlebihan. Sebab tidak ada dalam perbincangannya di dalam podcast Atta Halilintar merujuk pada seseorang. Gus Miftah juga mempertanyakan dalam kapasitas apa mereka melaporkan dirinya dan Atta Halilintar. Hal itu pun memicu keingintahuan Gus Miftah terhadap Persatuan Dukun Indonesia. Lebih lanjut, Gus Miftah menyebut laporan tersebut merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Ia merasa tidak masalah dengan laporan itu dan justru mendoakan agar konten-konten yang dibuat oleh mereka akan ramai ditonton. Tanya itu, laporan tersebut menurutnya tidak terlalu penting karena masih banyak kasus yang harus diselesaikan oleh pihak kepolisian. Ia menegaskan bahwa polisi mengetahui skala prioritas dari setiap permasalahan yang dilaporkan. Lebih lanjut, Gus Miftah juga menyebut bahwa dalam podcast itu ia hanya bercanda, sehingga tidak perlu memberikan respons yang berlebihan.
Sebelumnya, Gus Irfan dan Firdaus Awiwobo sempat diundang berbincang di YouTube Atta Halilintar. Namun video itu telah dihapus oleh Atta Halilintar karena merasa konten bersama Gus Irfan dan Firdaus dianggap kurang edukatif. Sehingga Atta lalu mengundang Gus Miftah dan membahas persoalan dukun di salah satu konten YouTube miliknya. Namun, apa yang dibicarakan Atta dan Gus Miftah menuai pro dan kontra, sehingga tidak bisa diterima oleh Irfan dan Persatuan Dukun Indonesia. Atta dan Gus Miftah pun dilaporkan dengan pasal 27 ayat 3, jungto pasal 45 Undang-Undang ITE tentang fitnah dan penghinaan di media sosial. Pesulap Demian Aditya memberikan komentarnya terkait edukasi yang dilakukan oleh pesulap merah. Ia memiliki persepsi berbeda dan tidak setuju dengan yang dilakukan oleh pemilik nama asli Marcel Radival itu. Menurut Demian, apa yang dilakukan oleh pesulap merah tidak selamanya dapat dibenarkan. Selain itu, menurut Demian, tidak semua orang bisa menerima edukasi yang dimaksud oleh pesulap merah atau Marcel Radival. Tidak hanya itu, Demian menyebut aksi bongkar trik serupa yang dilakukan pesulap merah memang telah ada sejak dulu, tetapi baru menjadi perbincangan setelah aksi yang dilakukan oleh pesulap merah. Maka atas hal itu, ia mengaku kurang setuju dengan edukasi yang diberikan oleh pesulap merah karena sudah ada sejak lama. Di sisi lain, sebagai pesulap dalam menjalankan aksinya, Demian Aditya rupanya pernah mengalami kegagalan. Insiden kecelakaan itu dialami Demian saat bermain Escapologize. Kala itu, stuntman Demian Aditya Edison Wardana mengalami luka ketika tidak berhasil keluar dalam peti yang menghujam benda tajam di bawahnya. Insiden tersebut terjadi pada 2017 silam yang membuat sang istri Sarah Wijayanto mengalami trauma hingga sekarang. Kini Sarah Wijayanto tak mau lagi mendampingi sang suami saat tampil di hadapan publik. Kendati begitu, Demian Aditya tetap menghargai keputusan sang istri. Sebab menurut Demian, semua orang memiliki trauma masing-masing, sehingga tidak bisa memaksa sang istri untuk selalu mendampinginya saat perform. Dikatakan Demian, Sarah Wijayanto terakhir kali menemaninya perform di tahun 2017 silam. Sarah Wijayanto pun masih sulit untuk menghilangkan kejadian yang menimpa sang suami dan stuntman-nya itu. Ia mengaku sampai saat ini masih takut dan memori tersebut tidak bisa hilang di pikirannya. Namun Demian menyebut istri tercintanya itu masih tetap memberikan dukungan kepada dirinya. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Penyanyi Kesha Lefronka kembali mendapat cibiran dari warganet karena dinilai gagal dalam membawakan lagu miliknya sendiri. Bahkan karena kegagalannya saat bernyanyi di Malaysia itu, membuat ibundanya Levi Leonita turut menjadi sasaran dari warganet. Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru Levi Leonita yang membagikan foto Kesha Lefronka. Tampak warganet beramai-ramai menyerbu kolom komentar Instagram Levi Leonita. Banyak yang meminta Levi Leonita mengingatkan sang anak untuk berlatih lebih keras agar tidak memalukan saat tampil bernyanyi.
Sebelumnya, Levi Leonita sempat membela putrinya yang dibully habis-habisan saat gagal tampil menyanyikan lagunya di berbagai acara. Kini, setelah penampilan Keisha Lefronka kembali menuai sorotan, sang ibu menjadi ikut terseret. Mendapati kolom komentarnya ramai di serbuk komentar cibiran dari warganet, Ibunda Keisha Lefronka belum bereaksi. Ia masih terlihat sibuk mengunggah momen-momen saat dirinya berada di Malaysia, mendampingi Keisha Lefronka menerima penghargaan. Diketahui Keisha Lefronka dinilai gagal lagi membawakan lagunya yang berjudul Tak Ingin Usai saat konser di Malaysia. Bahkan ia juga mendapat komentar negatif dari warganet Malaysia. Hal ini bukan pertama kalinya Keisha mendapat cibiran dari warganet. Sebelumnya, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu juga mendapat sindiran dari Ivan Gunawan dan Astrid Tiar. Dalam sebuah program acara di televisi swasta, Astrid Tiar sebagai pembawa acara berusaha menirukan suara Keisha yang tidak bisa mencapai nada tinggi. Sedangkan Ivan Gunawan yang menjadi juri dalam acara itu meminta Keisha agar lip sync saat bernyanyi agar tidak salah lagi dalam membawakan lagu miliknya. Hal itu pun membuat Keisha merasa sakit hati hingga mencurahkan isi hatinya melalui Twitter. Namun permasalahan tersebut kini sudah selesai saat Ivan Gunawan dan Astrid Tiar menyampaikan permintaan maafnya. Bersamaan dengan gagalnya Keisha Lefronka dalam bernyanyi di panggung Malaysia, rupanya ia berhasil memenangkan penghargaan. Tak main-main dalam kesempatan itu, ia berhasil mengalahkan Lesti Kejora hingga Rosa. Keisha Lefronka berhasil menyambut penghargaan Anugerah Industri Musik atau AIM di Malaysia. Ia dinobatkan sebagai peraih nominasi lagu bahasa Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara. Ia mengungkapkan penghargaan tersebut menjadi piala pertama selama berkarir. Atas kemenangan itu, Keisha mengaku semakin termotivasi untuk memberikan karya yang terbaik lagi. Sebagai penyanyi pendatang baru, Keisha Lefronka mengaku terkejut terpilih meraih piala penghargaan tersebut. Kendati begitu, di waktu bersamaan ia viral lantaran gagal menyanyikan nada tinggi lagu Tak Ingin Usai. Hal itu membuat Keisha Lefronka dibully warganet Malaysia karena nada sumbangnya. Sontak di dalam satu hari, Keisha mendapatkan pujian dan hujatan. Hal itu pun membuatnya mengungkapkan isi hati terkait momen yang dialaminya itu. Ia mengutarakan hal tersebut melalui akun Twitter pribadinya @keisha_lefronka. Keisha mengaku mengalami rasa sedih dan senang di waktu yang bersamaan. Sontak, cuitan itu menjadi sorotan dan banyak pula yang kembali menghujatnya. Namun, ia juga masih mendapatkan pujian lantaran penghargaan yang diperolehnya. Keisha Lefronka menuai hasil atas jerih payah membawakan lagu Tak Ingin Usai. Lagu tersebut merupakan single keempat Keisha Lefronka yang dirilis oleh label rekaman Universal Music Indonesia pada Mei 2022 lalu. Dalam single ini, Keisha menggandeng penyanyi sekaligus pencipta lagu berbakat Mario G. Kalau dan juga Tohpati sebagai produsernya.
Akibat kegagalan Keisha Lefronka dalam menyanyikan lagunya sendiri saat tampil di Malaysia, membuatnya juga mendapat hujatan dari warganet negara tersebut. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat Keisha, melainkan ia justru meleparkan sayapnya, berdua dengan penyanyi ternama asal Malaysia. Keisha Lefronka mengatakan bahwa dirinya memiliki proyek duet dengan penyanyi Nabila Razali. Pada kesempatan itu pula, Keisha Lefronka mengaku bahagia masuk dalam nominasi lagu bahasa Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara. Keisha Lefronka berhasil mendapatkan juara untuk kategori tersebut melalui lagunya yang bertajuk Tak Ingin Usai. Kemenangan yang diraih Keisha Lefronka pun telah mengalahkan beberapa penyanyi lainnya seperti Tiara Andini, Lesti Kejora, hingga Rosa. Meski lagi-lagi gagal membawakan lagunya Tak Ingin Usai pada nada tinggi, Keisha tak pernah memasukkannya ke dalam hati terkait komentar negatif warganet tersebut. Keisha mengaku telah membentengi diri hingga kebal dengan celotehan warganet terhadapnya. Hal ini lantaran Keisha mencintai dan menyayangi dirinya sendiri sehingga membuatnya kuat. Ia pun berharap para warganet yang menghujatnya bisa menyayangi diri sendiri, seperti Keisha menyayangi dirinya sendiri. Selain itu, penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2020 tersebut juga memperbanyak waktu untuk diri sendiri. Dalam kesendiriannya, Keisha selalu melakukan introspeksi diri untuk menangani kegagalannya. Ia memaklumi bahwa setiap pribadi pernah melakukan kesalahan termasuk dirinya. Keisha menganggap bahwa setiap orang tidak sempurna, sehingga wajar jika melakukan kesalahan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Camelia Letitia Azahra atau yang kerap disapa Zara, Putri Ridwan Kamil diketahui kini sudah melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan. Ia menjadi sorotan publik lantaran dirinya memakai jaket Institut Teknologi Bandung atau ITB, membuat Atalia teringat dengan mendiang Eril. Hal ini terlihat dalam unggahan akun pribadi @ataliapr pada Rabu 14 September 2022 yang mengunggah potret Zara tengah memakai alma mater ITB. Putri Ridwan Kamil ini masuk ke kampus yang sama dengan almarhum Eril di kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB. Zara masuk kampus tersebut melalui jalur SNMPTN tanpa menjalani tes. Atalia merasa momen tersebut sama dengan mendiang Emeril Han Mumtaz, yang juga pernah berfoto mengenakan pakaian dan di lokasi yang sama beberapa tahun lalu. Dalam potret tersebut disertakan juga foto Eril saat memakai alma mater dan di posisi yang sama dengan Zara berfoto. Dalam keterangannya, Atalia mengaku bangga kepada kedua anaknya itu. Untuk mengenang putranya, Atalia pun mengirimkan doa. Sementara itu, Ridwan Kamil juga mengunggah hal yang sama dengan sang istri. Di caption unggahnya itu, Ridwan Kamil menyampaikan pesan haru untuk mendiang Eril. Ia merasa bahwa Eril ikut bahagia melihat Zara kini mengikuti jejaknya berkuliah di ITB. Ridwan Kamil merasa bersyukur saat ini putrinya menggunakan jaket alma mater yang sama dengan sang kakak. Tanya Eril, Ridwan Kamil sendiri juga merupakan alumni ITB. Sehingga bisa dikatakan jika kedua anak Ridwan Kamil kini mengikuti jejak pendidikannya. Gubernur Jawa Barat itu tak lupa mendoakan agar Eril mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Unggahan Ridwan Kamil tersebut berhasil membuat banyak warganet ikut berbangga hati. Mereka lantas membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat untuk kesuksesan Zara. Sebagaimana diketahui, Eril meninggal dunia di Swiss akibat hanyut saat berenang di sungai Arburn, Swiss beberapa bulan lalu.
Pada 4 September 2022 kemarin merupakan hari ke-100 Ariel dinyatakan meninggal dunia. Aktor Angga Yunanda menjadi satu di antara artis yang ikut hadir dalam New York Fashion Week 2022. Bukan hanya Raffi Ahmad yang membuat heboh satu hotel dengan Song Hye Kyo, Angga Yunanda pun rupanya tak kalah membuat geger dengan mengaku sehotel dengan Gino NCT. Diketahui Angga Yunanda akhir-akhir ini menyita perhatian lewat perannya di film Mencuri Raden Saleh. Kali ini ia kembali menjadi sorotan karena ikut dalam ajang fashion bergengsi, yakni New York Fashion Week 2022. Ajang bergengsi ini juga dihadiri oleh artis dari berbagai negara, termasuk juga Korea Selatan. Lewat akun Twitternya, Angga Yunanda membagikan foto sebelum dan sesudah dirinya berjalan di runway dengan mengenakan outfit serba hitam. Tanya itu, ia juga membuat pengakuan bahwa dirinya satu hotel dengan Gino NCT saat di New York. Hal itu diungkapkannya setelah banyak ditanyakan oleh penggemar. Cuitan itu pun langsung diserbu oleh ribuan pengguna Twitter. Pengakuannya dibuat oleh Angga Yunanda itu sontak membuat netizen heboh dan menanti interaksi antara Angga Yunanda dengan Gino NCT. Tanya membuat heboh, Angga Yunanda pun ditantang untuk melakukan foto bareng dengan Gino NCT. Diketahui selain Angga Yunanda, ada Raffi Ahmad, Anya Geraldine, Enzi Storia hingga Reval Hadi membawa nama brand Erigo ke gelaran bergengsi itu. Mereka berlaga di catwalk bersama model papan atas di New York Fashion Week. Dalam kesempatan ini, Raffi Ahmad memboyong keluarganya hingga anak dan pengasuhnya. Tanya itu saat menemani sang suami beraksi di ajang bergengsi itu rupanya. Nagita Slavina juga kedapatan satu hotel dengan artis ternama Korea Selatan Song Hye Kyo. Diketahui Song Hye Kyo dalam lawatannya ke Amerika Serikat kali ini guna menghadiri event bergengsi sebuah brand ternama. Hal itu terlihat dari beberapa unggahan Song Hye Kyo yang kerap memperlihatkan aktivitasnya selama mengikuti New York Fashion Week. Saking syoknya saat menyadari menginap di hotel yang sama dengan Song Hye Kyo, Nagita Slavina sampai tak bisa menahan diri untuk membagi pengalamannya kepada rombongan lain yang ikut di event Erigo. Istri Raffi Ahmad rupanya sangat memuji paras cantik Song Hye Kyo yang saat itu bertemu secara kebetulan. Sementara itu, Sen-Sen sang asisten pribadi membenarkan pernyataan dari sang bos. Kita menuju informasi lainnya, Tribunars kabar tak sedap datang dari rumah tangga Roro Fitria. Ia yang baru saja melahirkan anak pertamanya, kini menggugat cerai suaminya Andre Irawan. Roro Fitria diketahui baru 9 bulan menikah dengan Andre Irawan. Roro Fitria mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan itu telah diajukan Roro Fitria secara daring atau e-court pada Rabu 14 September 2022.
Gugatan itu sendiri juga telah keluar nomor perkaranya. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 3468-PDT.G-2022-PAJS. Dalam gugatan tersebut terlihat Roro Fitria sebagai penggugat dan Andre Irawan sebagai tergugat. Terkait gugatan tersebut, diketahui Roro Fitria hanya menggugat cerai saja. Bahkan ia tak menuntut harta gonogini dan lainnya. Lebih lanjut, tanggal sidang perdana mereka juga belum ditentukan. Namun sampai saat ini juga belum ada pernyataan resmi dari pihak Roro Fitria. Seperti yang diketahui, Roro Fitria dan suami baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada 26 Agustus 2022. Anak pertamanya itu diberi nama Muhammad Sultan Al-Fatir, yang diartikan sebagai pemimpin yang terpuji dan cerdas, bisa menciptakan hal-hal baik dan bermanfaat untuk dirinya dan orang di sekitarnya. Hal itu juga yang menjadi harapan Roro Fitria sebagai orang tua. Roro Fitria dan Andre Irawan sendiri resmi menikah pada 21 Desember 2021 lalu. Pernikahan tersebut terasa semakin spesial juga bagi Roro Fitria, karena dilangsungkan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-32. Hari bahagia mereka pada saat itu digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu 29 Desember. Dengan mas kawin uang sejumlah Rp290.122.021. Andre Irawan akhirnya resmi menikahi Roro Fitria. Beneran gini, masalah gugatan, terkait masalah gugatan saya sendiri juga nggak tahu ya kalau bakalan sampai sejauh ini, karena kan masalahnya juga saya udah hampir beberapa minggu dari semenjak lahiran itu belum ketemu sama Nyai, jadi belum ada komunikasi karena hampir semua akses WhatsApp semua udah diblok sama Nyai, dan saya udah berkali-kali untuk datang ke rumah, nyari ke apartemen, semuanya nggak ada Nyai. Tapi saya tahu lah posisinya di mana, cuma nggak ketemu gitu. Pas ke apartemen juga nggak ada. Ke rumah hampir setiap hari saya pulang ngecek Nyai aja, karena saya agak khawatir karena kan dia baru pertama kali ya punya anak, jadi khawatiran saya sama anak, karena waktu baru lahir 2 hari pun masuk rumah sakit lagi adik. Andre Irawan, suami Roro Fitria, justru tidak mengetahui kabar perceraian yang dilayangkan oleh sang istri. Sebab diakuinya ia sudah tidak tinggal satu rumah dengan Roro beberapa bulan lalu. Mendengar kabar Roro Fitria menggugat cerai, reaksi Andre Irawan sang suami pun merasa kaget. Andre Irawan kaget karena usia pernikahan mereka baru setahun dan baru saja dikaruniai momongan bernama Sultan Al-Fatir atau Baby Sultan. Ia mengaku belum mengecek ke pengadilan terkait gugatan yang diajukan oleh istrinya. Andre menambahkan, ia tidak mengerti pola pikir dan pemahaman sang istri Roro Fitria yang berani menggugat cerai setelah melahirkan seorang anak. Dirinya juga mengaku tidak mengetahui alasan sang istri menggugat cerai dirinya. Sebelum digugat cerai, Andre mengaku sempat keluar dari rumah beberapa bulan lalu. Dirinya meninggalkan Roro karena ingin mengurus ibundanya yang sakit stroke. Saat yang bersamaan, Roro Fitria sudah mengagendakan foto newborn untuk Baby Sultan. Meski sudah ada gugatan cerai, Andre Irawan memastikan ia akan berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Roro Fitria. Hal itu ia lakukan demi sang anak yang perlu mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Namun, ketika putusan pengadilan mengatakan harus berpisah, ia akan menurutinya. Sementara itu, Pramudana R. Hapsoro, kuasa hukum Andre Irawan, akan mengecek gugatan perceraian Roro Fitria ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jika gugatan sudah ada, Pramuda memastikan ia akan menyerahkan semua keputusannya kepada Andre kliennya. Tetapi Pramudana hanya bisa memperjuangkan proses perceraian sampai rujuk dan hak-hak yang harus dilindungi dari Andre Irawan, suami Roro Fitria.
Kabar perceraian yang dilayangkan Roro Fitria kepada Andre Irawan pun mengejutkan publik. Sebab mereka belum genap 1 tahun menikah dan baru saja dikaruniai seorang putra. Atas hal ini, banyak publik yang merasa penasaran dengan sosok dari Andre Irawan yang rupanya seorang pengusaha kaya raya. Andre Irawan merupakan seorang pengusaha berdarah Betawi Arab. Ia adalah seorang pengusaha otomotif yang kabarnya memiliki kekayaan yang tak main-main. Kekayaannya dibuktikan dengan mahar fantastis yang diberikannya kepada Roro Fitria saat menikah. Ia memberikan mahar sebesar Rp290.122.021 dan acara pernikahan yang terbilang sangat mewah. Ia adalah seorang duda yang memiliki 2 orang anak sebelum menikah dengan Roro Fitria. Sementara Andre Irawan berumur 10 tahun lebih tua dari Roro Fitria, yang kini usianya memasuki 42 tahun. Bicara soal sosok Andre, Roro sempat menjelaskan bahwa suaminya adalah pria yang pemalu. Hubungan keduanya berawal dari prosesi ta'aruf. Roro dan Andre dikenalkan oleh salah satu kerabat mereka yakni Ustadz Mohai Atali. Andre Irawan resmi menikahi Roro Fitria pada Kamis 29 Desember 2021 di Hotel Kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kini rumah tangga mereka berada di ujung tanduk setelah Roro Fitria mengajukan gugatan cerainya. Gugatan cerai Roro Fitria terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 14 September 2022. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Dalam rangka merayakan ulang tahun band Armada, grup musik tersebut akan menggelar konser tunggal di 15 kota di Indonesia. Rizal, vokalis Armada, menuturkan konser tersebut merupakan sebuah penantian panjang bandnya selama ini. Keinginan menjadi bintang utama dalam sebuah gelaran konser yang besar sudah dinantikan Rizal, Mei, dan Andit. Rizal mengaku selama ini hanya menjadi pengisi acara yang atas naungan dari orang lain. Namun kali ini mereka yang akan menyelenggarakan acara konser tunggal. Tanya sebagai pengisi acara, Armada juga yang mempunyai acara tersebut. Andit selaku drummer Armada menambahkan bahwa perjalanan Armada yang dilalui selama 15 tahun bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karenanya, band Armada juga membuka kesempatan untuk local heroes alias bakat-bakat di daerah yang akan disambangi Armada. Ia juga berharap mereka masih bisa berkarya selama masih bisa hingga di hari tua mereka. Lebih lanjut, Wahyu selaku VP Content and Project Dev SRN Entertainment memberikan pengumuman kepada semua orang yang berbakat tentang kesenian. Bagi mereka yang memiliki bakat di musik, tari, kesenian daerah, budaya, dan UMKM, bisa mengirimkan pesan ke Instagram Armada, SRN Entertainment, atau VNC supaya bisa dikurasi. Kesempatan itu terbuka untuk 15 kota yang akan dikunjungi oleh Armada. Rencananya, kota pertama yang akan didatangi Armada yaitu Medan, yang dijadwalkan pada 8 Oktober mendatang.
Selanjutnya, konser akan digelar di Banyuwangi, Pasuruan, Jambi, dan Lampung. Sementara konser di 10 kota terakhir akan digelar pada awal tahun 2023 dengan Palembang sebagai kota penutup. Ya apa? Alhamdulillah Allah sekali lagi sudah 15 tahun penantian, akhirnya kita bisa keliling Indonesia dengan tagline konser tunggal. Selama ini kan kita dalam tanda kutip di-hire orang untuk menjadi pengisi acara. Tapi kali ini sekali lagi alhamdulillah atas izin Allah, insya Allah kita yang menyelenggarakannya, kita yang konser tunggal, kita yang bukan sebagai pengisi acara saja, tapi yang punya acara, insya Allah. Kaisang Pangarep disebut-sebut kecewa karena kabar pernikahannya dengan Erina Gudono diumumkan oleh orang lain. Mengetahui hal tersebut, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso memberikan tanggapannya. Diketahui sebelumnya bahwa kabar pernikahan tersebut pertama kali diumumkan oleh Wakil Wali Kota itu. Ia menepis dugaan adanya kekecewaan dari Gibran Rakabuming maupun Kaisang lantaran dirinya yang memberikan bocoran soal hari pernikahan Erina Gudono dan putra bungsu Presiden Jokowi. Menurutnya, hal tersebut sudah banyak muncul di media dan tidak menjadi masalah. Menurut Teguh Prakoso, sudah menjadi tanggung jawab moral sebagai masyarakat Surakarta untuk membagikan kabar bahagia. Terlebih mengingat yang akan menghelat acara bukan orang biasa. Ia berharap dengan hal itu, masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk menyambut acara di Surakarta. Kemudian terkait sejumlah persiapan pernikahan, kabarnya sudah dilakukan di Kota Solo sebagai lokasi hari bahagia pasangan ini. Teguh Prakoso mengatakan ada sejumlah persiapan dini yang dilakukan demi memberikan kesan yang baik untuk Kota Solo. Hal itu dilakukan untuk menjaga wilayah Solo agar lebih bersih dan rapi. Yang pasti, kata Teguh Prakoso, sebagai pemerintah di daerah, pihaknya bertugas menjaga marwah Kota Solo menjelang hari besar Presiden Jokowi untuk menikahkan anaknya Kaisang dan pujaan hatinya Erina Gudono. Pihaknya mengaku akan mengoptimalkan berbagai persiapan seperti memastikan agar Kota Solo selalu bersih, rapi, dan mengebut sejumlah pembangunan yang belum rampung untuk segera selesai. Saat dimintai jawaban soal di mana lokasi pernikahan, Teguh Prakoso enggan memberikan bocoran lebih detail. Lantas berseloroh, ia mengatakan lokasi pernikahan Erina Gudono dan Kaisang akan digelar di Balai Kota Solo. Hingga kini lokasi acara pernikahan Erina Gudono dan Kaisang memang masih menjadi misteri. Sebelumnya, Gibran Rakabuming sendiri mengaku keluarga besar Presiden Jokowi sudah membentuk panitia pernikahan. Hanya saja belum diungkapkan siapa figur yang akan menjadi ketua panitia perhelatan acara Erina Gudono dan Kaisang Pangarep. Jessica Iskandar melaporkan seorang penyidik di Treskrimum Polda Bali ke Propam Polri terkait dugaan profesional pada Senin 12 September 2022. Atas laporan tersebut, di Treskrimum Polda Bali, Kombes Pol Surawan angkat bicara. Surawan menuturkan bahwa apa yang dilakukan oleh pihaknya telah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dikatakan Surawan bahwa pihaknya mengamankan kendaraan tersebut bersamaan dengan diberikannya dokumen berupa surat tanda penerimaan. Lantaran laporan dari Jedar masih dalam tahapan penyelidikan, maka pihak Polda Bali belum meningkatkannya menjadi penyitaan.
Lebih lanjut, Kombes Pol Surawan menuturkan, saat mobil Toyota Alphard diamankan kondisi mobil dalam keadaan rusak, sehingga harus dibawa ke bengkel. Mengenai perawatan sehari-hari, mobil tersebut dititipkan kepada Komang J sebagai pelapor. Komang J diketahui melapor ke Polda Bali dengan menyeret mobil Toyota Alphard atas nama Jessica Iskandar. Dalam kesempatan itu, Kombes Pol Surawan menuturkan, mulanya pihaknya mendapat laporan dari Komang J terkait dugaan penggelapan dan penipuan kendaraan oleh terduga pelaku berinisial CS. Komang J membeli 6 mobil mewah dari CS, di antaranya mobil Toyota Alphard, Ferrari, Mini Cooper, Range Rover, BMW Seri 4, dan lain-lain. Dari 6 mobil mewah tersebut, hanya Toyota Alphard dan BMW Seri 4 yang memiliki dokumen lengkap. Selebihnya bersuratkan palsu. Mobil Toyota Alphard dibeli Komang J dari CS pada Maret 2021 seharga Rp1.250.000.000 yang dibayarkan secara bertahap. Komang J dan CS kemudian membuat perjanjian yang di mana mobil Toyota Alphard akan dikelola oleh CS dengan cara disewakan. Selang beberapa waktu disewakan, Komang J tak mendapat kejelasan, baik dari sistem bagi hasil, keberadaan mobil, hingga keberadaan CS. Merasa dirugikan, Komang J melaporkan CS ke Ditreskrim Polda Bali. Berdasarkan laporan Komang J, aparat kepolisian kemudian melakukan penelusuran. Toyota Alphard tersebut diketahui berada di sebuah villa di kawasan Canggu, Bali, yang kemudian dilanjutkan dengan mengamankan kendaraan tersebut oleh pihak Ditreskrim Polda Bali. Diketahui mobil Toyota Alphard tersebut atas nama Jessica Iskandar. Bulan 6 tahun 2012. Ini yang bersangkutan melaporkan Christopher Stefanus terkait adanya penipuan dan penggelapan hasil kendaraan. Jadi pelapor ini membeli total 6 kendaraan, semuanya mobil mewah, dari BMW seri 4, kemudian Alphard, ada juga Ferrari, ada juga Mini Cooper dan beberapa mobil lain. Setelah kami menerima laporan, kami kemudian melakukan penelusuran terkait kendaraan, dan kami menemukan 2 kendaraan yang memang dilengkapi dengan dokumen-dokumen, artinya di situ ada STNK dan STNK. Kemudian 4 kendaraan lagi, ini dokumen yang diberikan oleh terlapor pada pelapor, ini semuanya palsu. Total kerugian daripada pelapor adalah sekitar 13 miliar lebih dari 6 kendaraan yang dia beli. Sehingga kita lakukan penyelidikan, kemudian kita mengamankan 2 kendaraan, satu BMW seri 4 orang ini, kemudian satu lagi Toyota Alphard. Nah, sekarang Kita menuju informasi terakhir Tribuners, perseteruan Dr. Richard Lee dengan Kartika Putri masih berlanjut. Kali ini, Dr. Richard Lee kembali buka suara membela diri atas laporan dari Kartika Putri. Dr. Richard Lee menganggap tindakan yang dilakukannya benar dan Kartika Putri tidak bisa menjeratnya ke penjara. Walaupun sudah melakukan pertemuan, Kartika Putri dan Dr. Richard Lee masih terus saling serang. Richard Lee mengaku ingin menyelesaikan kasus dengan Kartika Putri. Namun, ia menganggap pihak Kartika Putri yang masih terus memperpanjang masalah dan ingin menjerumuskannya ke penjara. Sikap tersebut disampaikan Dr. Richard Lee karena tindakan yang dilakukannya bukanlah kesalahan. Lantas hal itu membuatnya berani untuk bersuara membela fakta yang sebenarnya. Ia mempertanyakan laporan Kartika Putri yang begitu bersikeras ingin mengadilinya. Richard Lee pun meminta agar Kartika Putri tidak memaksakan kehendak untuk memenjarakan dirinya karena kurangnya bukti dan tidak memenuhi unsur pidana. Diketahui, Kartika Putri melaporkan Dr. Richard Lee karena dugaan pencemaran nama baik. Istri Habib Usman itu menyeret nama Dr. Richard Lee lantaran menduga namanya disebut dalam video konten di YouTube. Pertemuan pun pernah dilakukan oleh kedua pihak, namun tetap tidak ada titik terang. Bahkan diakui Dr. Richard Lee, ia sudah minta maaf berkali-kali dengan Kartika Putri dan mengaku menyesal. Menyikapi kasus yang dialami tersebut, Dr. Richard Lee mengaku tindakan Kartika Putri sudah masuk ranah kriminalisasi.
Pertikaian kedua publik figur ini bermula ketika Dr. Richard Lee melakukan review produk kecantikan. Dalam review tersebut, Richard Lee mengungkapkan produk kecantikan tersebut mengandung hidroquinone sebanyak 5,7%. Hidroquinone sendiri merupakan senyawa organik aromatik yang harus diwaspadai. Sedangkan produk kecantikan itu rupanya pernah di-endorse oleh Kartika Putri dan sang artis menyebut produk tersebut aman. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Alexandria beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk
Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk 1 orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang.
Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami berdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam satu hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Piang Nemo.
Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi.
yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1900.